Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Manusia itu ketika tumbuh, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber. Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia punya tanggung jawab sendiri. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua. Oh, itu nggak boleh. Orang tua menikah itu kan ingin membangun keluarga lewat jalur pacaran. Habit baik mereka itu belum terbentuk, tetapi mereka ingin anak mereka itu punya teladan yang baik. Mendidik anak kan nggak setahun 2 tahun. Berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses. Kalau seorang anak dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, dampak jangka panjangnya menurut perspektif Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya tentu anak-anak itu kan juga berkembang. Artinya gini, anak dia jelas ada hak yang harus diterima anak, yaitu ihsan dari orang tua sampai masa pertumbuhannya, kan? Tapi kan tidak semua orang tua mampu memberikan, gitu loh, atau memang peduli dalam hal ini tanggung jawabnya untuk memberikan, sehingga otomatis anak sampai usia mukallaf itu belum tentu sudah mulai bisa bertanggung jawab, gitu kan? Kan problemnya di situ. Ya pasti itu di situ ada apa namanya, kekurangan perangkat yang dibutuhkan anak untuk kemudian mandiri. Nah, ya lagi-lagi sebenarnya kita harus juga melihatnya tadi, ketika keluarga kecilnya gitu ya, itu tidak mampu gitu. Dalam terjadi mungkin banyak faktor tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu atau kemudian mengabaikan kan gitu. Bahkan keluarga besarnya gitu loh, itu kan harus memberikan perhatian gitu loh. Itu juga satu sisi untuk mengurangi apa namanya dampak negatif nanti masa depan anaknya gitu. Tapi juga harus diingat bahwa manusia itu ketika tumbuh gitu ya, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber, ya. Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa gitu ya, dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Artinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua, gitu loh. Orang tua kita, apalagi orang tua old ya, artinya kan di kampung-kampung gitu kan, mereka ada keterbatasan yang kemudian anak-anak bisa menuntut bahwa kenapa orang tua nggak bisa mengantarkan saya untuk menghadapi masalah yang sekarang begitu kompleks lah. Orang tuanya di kampung, kemudian latar belakang pendidikan yang terbatas dahulu, kan juga nggak bisa dituntut kan. Contohnya itu. Atau di sisi lain yang mengabaikan sekalipun. Anak pada dasarnya, kenapa Al-Quran menetapkan anak itu harus ihsan ke orang tua? Ihsan itu kan kebaikan, perlakuan baik tingkat paling tinggi. Ihsan itu di antaranya tidak boleh pamrih kan. Karena masa lalu orang tuamu kekurangan atau memang mereka mengabaikan, artinya gitu ya, keterbatasan atau mengabaikan, itu mereka tanggung jawab mereka kepada Allah yang mengabaikan terutama ya. Tapi kamu punya tanggung jawab setelah kamu mukallaf, punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Jadi nggak boleh menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua, gitu loh. Ini kan problem anak muda sekarang. Jadi mereka gitu loh, merasa tidak nyaman di hari ini gitu, dengan melepaskan tanggung jawab bahwa permasalahan ini gara-gara orang tua saya. Bukan, nggak boleh begitu, nggak bisa. Kamu setelah besar, kamu punya tanggung jawab. Gitu. Kamu sudah diberi perangkat oleh Allah untuk bisa menyerap dari kanan kiri, dari mana-mana. Artinya untuk proses learning kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua kalau kamu sudah dewasa. Dan kamu punya tanggung jawab tersendiri, nggak bisa menyalahkan. Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Oh, itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah setelah dewasa. Oke. Itu menarik Ustadz, karena emang ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya Ustadz ya, yaitu Rasulullah SAW itu dulu mengajarkan itu lebih banyak lewat nasihatkah atau lewat keteladanan? Karena begini Ustadz, ada orang tua yang memang sebelum menikah itu dia memang sudah mempersiapkan akan menikah, akan punya anak dan siap mendidik. Tetapi ada juga yang memang orang tua itu menikah itu jalurnya itu bukan ingin membangun keluarga, tapi memang ya lewat jalur pacaran apa segala macam. Tapi mereka sadarnya setelah punya anak, artinya habit baik mereka itu belum terbentuk. Tetapi mereka ingin anak mereka itu punya
teladan yang baik. Nah itu bagaimana Ustaz gitu? Mendidik anak kan nggak setahun 2 tahun. Artinya orang tua tadi ketika awalnya kurang baik gitu ya, tapi kemudian ada kesadaran, berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses, untuk belajar. Kenapa nggak dipakai itu? Kan seharusnya itu. Kan nggak setahun 2 tahun mendidik anak itu. Betul bahwa kemudian kemampuan saya terbatas. Contohnya ngajinya masih terbata-bata gitu. Sementara anak bisa jadi lebih cepat gitu. So oke, artinya dalam hal ini jangan sampai menempatkan anak harus di belakang orang tua. Nanti anaknya terlambat bisa ngaji juga kan. Anak-anak biarlah lebih cepat, tapi orang tuanya tetap belajar kan. Berproses. Ingat dalam Islam belajar dalam arti yang luas gitu. Itu kan gak ada batas waktu kan, sampai kapanpun. Ya. Muslim itu adalah manusia pembelajar kan pada saatnya. Intinya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Syukur kalau bagi saya kalau ketika orang tuanya sadar meskipun terlambat gitu loh. Itu artinya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, itu modal yang sangat luar biasa. Kita ya semuanya berharap ketika kita masuk ke satu fase yaitu pernikahan dan keluarga kita sudah siap segalanya, tapi kan nggak semua orang begitu kan, gitu ya. Nah ketika kemudian ada yang terlambat itu menurut saya ketika dia masuk ke titik kesadarannya itu sudah sangat bagus. Tinggal kemudian bagaimana dia mengisi gitu loh masa berikutnya gitu, mengejar keterlambatannya itu. Kan intinya dalam Islam manusia Muslim adalah manusia pembelajar. Thalabul ilmi itu nggak ada batasnya. Gitu lah, itu long life kan. Terus kemudian Al-Quran jelas pesannya general, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selama kamu mencari ilmu, beriman dan mencari ilmu, maka derajatnya terus akan ditinggikan. Artinya mendidik anak bukan setahun 2 tahun. Ya orang tuanya juga terus memperbaiki dalam arti. Nah, jangan sampai kemudian pasrah dalam arti udah kayak gini dari dulunya ya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu mau frustasi kan, nggak boleh itu. Saya rasa itu Rasulullah SAW itu kita nggak bisa, menurut saya nggak bisa kita. Rasulullah itu lebih banyak pakai nasihat atau pelajaran atau keteladanan gitu ya. Menurut saya 2 hal ini nggak bisa dijadikan opsi gitu. Karena sebenarnya itu satu kesatuan. Ingat Rasulullah SAW antara qaul dan amal, antara ucapan dan perbuatan itu pasti nggak mungkin bertabrakan. Ya, di satu sisi. Di sisi lain, amalan Rasulullah SAW itu bobotnya adalah akhlak. Semua amalan Rasul bobotnya adalah akhlak. Artinya beliau melakukan ini itu nggak mesti dalam arti keteladanan itu dalam hal-hal tertentu, skill tertentu, bagian tertentu dicontohkan. Enggak. Rasulullah SAW itu dari bangun sampai tidur, gitu. Tindakan beliau itu bobotnya akhlak, gitu loh. Bobotnya akhlak. Jadi orang melihat Rasulullah SAW aja kan itu sudah otomatis gitu. Itu adalah pelajaran, itu adalah keteladanan gitu. Jadi nggak perlu ada pelajaran keteladanan itu nggak ada gitu. Ada pelajaran khusus keteladanan. Kamu harus begini loh ya. Kemudian ikuti begini ya kalau dibahasakan ya, gitu ya. Nah, kalau dibahasakan kan jadinya begitu. Rasulullah nggak. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bobotnya adalah akhlak, gitu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan gitu. Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan tadi soal keteladanan itu akan nyambung dengan yang berikutnya nih Ustadz nih. Ada beberapa orang tua yang memang merasa saya baru belajar Islam tuh ketika anak sudah gede gitu kan. Kemudian belum ada yang bisa diteladani dari saya sehari-hari. Kemudian akhirnya mereka memilih jalan untuk anaknya diberangkatkan ke pesantren, karena di pesantren ini terlihatlah rutinitasnya gitu, bangun pagi, sholat di masjid, kemudian ada rutinitas ngajinya yang itu mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka gitu. Nah artinya niat-niat begini nih nggak apa-apa nggak sih Ustadz gitu loh. Tapi saya garis bawahi lah, itu orang tuanya kan mengatakan bahwa tadi bahwa aku ini kadang terlambat ya sadarnya gitu. Dan nggak ada yang bisa diteladani. Bahwa orang tuanya secara jujur, secara tulus mengakui, dalam arti aku belajar sekarang, dalam arti aku mengakui masa laluku tidak sebaik gitu yang seharusnya, tapi kemudian aku memulai berubah sekarang, belajar, itu aja udah keteladanan sebenarnya bagi anak. Iya sih. Sebenarnya itu mahal menurut saya. Mengakui kelemahan di situ. Mengakui itu kan nggak mesti harus diungkapkan semuanya masa lalunya sejelek apa kan, tapi bahwa kemudian ada perubahan dan ada keinginan untuk berubah itu, dan termasuk bahwa
kalau gitu kamu ke pesantren nak itu sebenarnya keteladanan kalau menurut saya. Oh iya, orang anak-anak mempelajari ketulusan orang tua, kesungguhan orang tua untuk berubah itu luar biasa menurut saya. Bahwa kemudian hasilnya dalam arti secara kualitas gitu belum sebaik yang seharusnya, ya wajar, nama juga orang baru itu terlambat lagi gitu betul. ya. Gitu loh. Tapi itu udah keteladanan yang luar biasa kalau saya. Betul. Iya. Iya, makanya keteladanan ini menjadi satu hal yang tidak terbentuk secara instan, Ustaz. Kalau menurut saya ya, gitu. Artinya apalagi orang tua yang memang sudah anaknya sudah SD, SMP, sehingga mereka ingin mencontohkan, ya anak harus setiap hari baca Quran lah. Orang tuanya juga enggak gitu, tidak melakukan seperti itu. Ini kayaknya kita perlu sesi berikutnya kali ini ya untuk soal membahas soal orang tuanya juga gitu, bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua gitu.